Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ilhamuddin Nugroho dengan NIM L200-200-265. Saya Muhammad Maulana Hussein dengan NIM L200-200-266. Di sini kami akan mempresentasikan tentang final project praktikum algoritma dan struktur data. Kelompok kami mendapatkan topik tentang searching, di mana kelompok kami diharuskan membuat program searching menggunakan binary search yang dapat mendapatkan specific match location, yaitu lokasi pertandingan dari input user, dan juga specific date atau tanggal spesifik yang diberikan oleh user. Berikut data yang telah kami buat dari list yang ada. Berikut kode yang telah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Hussein. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang codingan yang kami buat dari kelompok 1. Pertama di sini kita mengimport data dan kita ubah menjadi namanya D. Data itu bis yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Kemudian kita mengimport datetime yang kita ubah menjadi namanya menjadi DT. Datetime ini berfungsi untuk mengubah format waktu itu sesuai dengan semestinya. Saya contohkan misalnya kita menginputkan bulan ya. Bulannya kita inputkan 13 karena pada dasarnya kan bulan hanya sampai 1 sampai 12 ya. Jika kita menginputkan bulannya 13 maka dia akan mengeluarkan error, yaitu bulannya out of range, tidak dalam jangkauannya, hanya 1 sampai 12. Selanjutnya itu kita mengimport dari random, kita mengimport random integer yang kita gunakan di quicksort. Kenapa kita harus mengsorting? Karena di sini pada soal tuh ditentukan menggunakan binary search. Jadi kita diperlukan sorting terlebih dahulu data. Karena binary search itu diharuskan data itu harus urut. Oke, kemudian nextnya. Oh ya, pada bagian quicksort kita menambahkan di parameter IDX. A ini merupakan dari datanya dan IDX ini merupakan parameter indeks. Soal nomor 1 itu kan mencari bagian venue atau tempatnya, maka kita mengurutkan bagian di kolom kedua. Sedangkan yang soal nomor 2 kan mencari waktu bermainnya, berarti kita mengurutkan bagian kolom ketiga. Nah, maka kita mendapatkan parameter sehingga kita tidak perlu mengkopas codingan quicksort di bawahnya. Tinggal kita tambahkan parameter dan kita tambahkan kurung siku IDX agar lebih fleksibel. Oke, selanjutnya dalam binary search, kami menggunakan binary search itu hanya untuk mencari awalan dari indeks si target dan akhir dari indeks si target. Kenapa hanya mencari dua nilai indeks itu? Karena pada dasarnya kan sorting tuh udah mengurut. Jadi logikanya adalah misal kita udah menemukan awalan dari nilai indeks targetnya, kemudian kita udah nemu juga di akhir targetnya, terus kita taruh di looping baru aja, kita buat fungsi baru, kita taruh looping, kita taruh in range-nya awalan si target, terus akhir dari indeks si target, maka terus kita print aja, otomatis datanya itu akan sama dari awal sampai akhir itu sama. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dalam binary search ini kita terdapat 4 parameter di mana A ini merupakan datanya, target merupakan yang kita cari indeksnya. Z ini merupakan agar lebih fleksibel mencari awalan atau akhirannya. Z ini misalnya kita ingin mencari nilai awalan dari indeks target, maka Z kita isi 1. Misalnya kita ingin mencari akhiran dari indeks target ini, maka kita isi Z-nya 2. Dan X ini merupakan kolomnya. Misalnya kita ingin mencari target dari si venue-nya, maka X kita isi 2. Sedangkan kalau misalnya ingin mencari target indeksnya awalan dan akhirnya yaitu si waktu, bagian waktu X ini, maka kita isi 3. Oke, next. Dalam binary search ini tentunya terdapat low dan high, dan tentunya ada nilai mid-nya. Terus di sini ada looping, perulangan, di mana low kurang dari sama dengan high. Terus kita tentukan nilai mid itu dari pertambahan dari low dan high ditambah 2, terus terbagi 2, maka ketemu nilai mid. Terus dalam while ini terdapat kondisi pertama, yaitu jika nilai target itu lebih besar dari nilai si mid-nya ini, maka nilai mid plus 1 ini akan dijadikan low baru.
Kenapa? Karena targetnya lebih besar. Jadi nilai mid sebelah kiri atau ke bawah ini akan diabaikan karena untuk mempercepat efisiensi dalam pencarian. Nah, kemudian di kondisi kedua ini, misalnya nilai target itu lebih kecil dari si nilai mid yang sekarang ini, maka nilai hack yang baru itu merupakan mid sebelah kirinya atau mid kurang satu. Ya seperti saya jelaskan sebelumnya, karena misalnya kita menemukan nilai target lebih kecil, jadi bagian yang lebih besar mid sebelah kanan itu akan diabaikan untuk efisiensi dalam pencarian. Nah, dan misalnya nilai mid ini pas sekali ketemu dengan si target, maka dia akan masuk ke else, di mana misalkan kita mencari nilai indeksi awalannya si target, maka masuk ke awal Z sama dengan 1, di mana Z sama dengan 1 ini akan dicek kembali di kondisi pertama. Di kondisi pertama misalnya nilai mid ini berada di paling pojok kiri, atau posisi yang kita cari itu pas pada indeksi awal. Indeksi awal kan sama dengan posisi di targetnya pas indeks paling pojok kiri, maka dia akan langsung mereturn nilai mid. Misalnya di dalam list itu ada 2, 2, 3, 4, misalnya yang binary research-nya langsung menemukan 2 paling pojok kiri, dia maka akan masuk ke kondisi yang awal. Nah, misalnya posisi mid yang dicari ini masih berada di tengah, maka dia akan cek terlebih dahulu pada bagian kondisi yang kedua. Misalnya nilai nilai sebelah karena yang kita nyari indeks awal, dia akan ngecek sebelah kiri, makanya dia mau cek sebelah kiri. Misalnya nilai mid kurang dari 1, nilai sebelah kiri itu sama dengan target, berarti kondisi ini tidak masuk. Misalnya tidak sama dengan target, berarti otomatis nilai mid yang sekarang itu merupakan nilai indeksi awal, makanya langsung di return. Misalnya sama dengan target, berarti indeksi yang mid sekarang itu bukan merupakan indeks awal, karena di sebelah kiri itu masih ada indeks yang sama. Maka high-nya itu sama dengan nilai mid. Nilai high yang baru itu sama dengan mid sebelah kiri, maka setelah ini dia akan masuk ke perulangan atas lagi. Sama halnya seperti yang kita mencari yang nilai indeksi akhir, misalnya kita mencari indeksi akhir, misal posisi BST ini benar-benar di pojok kanan atau pas berada di posisi di list itu posisi di akhir, maka dia akan masuk ke return mid yang awal. Nah, misalnya dia berada di posisi tengah, maka dia akan mencek dulu nilai sebelah kanan. Apakah nilainya sama dengan target? Kalau misalnya sama, berarti dia bukan merupakan indeksi akhir. Nilai low yang baru itu akan merupakan nilai mid yang sebelah kanan dan dia akan mengulangi perulangan yang atas. Nah, misalnya yang dicari itu yang dicek sebelah kanan itu bukan merupakan target, misalnya mid-nya sebelah kanan ini dicek ternyata tidak sama dengan target, berarti nilai indeksi si target ini merupakan paling kanan, karena sebelah kanan itu merupakan angka yang beda, berarti merupakan dia angka yang akhir, berarti benar dia langsung di return mid. Kemudian kalau di semua ini ketika dijalankan masih belum ketemu hasil atau tidak ketemu angkanya, maka dia akan return false. Kemudian masuk ke fungsi yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya kita udah menemukan indeksi awal dari si target, terus indeksi dari akhir si target, maka kita membuat metode baru, kami namakan cari dengan parameter awal, akhir, dan Z. Awal itu merupakan indeksi yang kita cari tadi, indeksi awal si target, akhirnya merupakan indeksi akhirnya si target, dan Z ini merupakan parameter. Misalnya kita ngerjain soal nomor 1, maka kita menggunakan kolom 01, kita menggunakan kolom 2, di mana function dari cari ini terdapat satu metode, yaitu jika nilai awalnya tidak sama dengan false dan akhir tidak sama dengan false, maksudnya berarti di variabel awal sama akhir ini berarti ada nilainya. Nilai dari awal ini merupakan indeksi awal target dan akhir merupakan indeksi si target. Maka yang seperti saya bilang tadi masuk ke perulangan range, di mana nilai range awal itu merupakan indeksi awalnya dan akhir ini merupakan indeksi akhir si target di plus 1 biar angka terakhirnya bisa terhitung. Oke, ini langsung kita print true, terus kita masukkan posisi indeksnya i, yaitu yang dari for i in range ini, dan kemudian z. Kemudian else ini misalnya ternyata
kita cari di indeksi awal dan akhir juga kita tidak menemu, maka di fungsi binary search ini kan akan return false. Maka di sini else ini kita print awal. Print awal ini akan menghasilkan false kalau misalnya kita tidak menemukan hasilnya. Di sini kita terdapat codingan nomor 1 dan nomor 2. Di mana nomor 1 ini terdapat inputan user untuk lokasinya. Nah, seperti saya jelaskan ini merupakan untuk mencari awal indeks. Di mana awalan indeks ini kita memerlukan datanya, kemudian inputan user. Satu ini merupakan kita mencari awalan ya seperti parameter Z yang seperti saya bilang tadi. Kemudian yang dua ini merupakan kita memerlukan kolom kedua yaitu venue-nya. Kemudian indeks akhir ini cuman kita rubah di bagian Z-nya. Kedua karena kita hendak mencari indeksi akhir dari si target. Kemudian kita panggil metodenya, cari awal dan akhir. Begitu sama dengan nomor 2. Bedanya di sini nomor 2 banyak inputan karena kita menggunakan datetime. Ya seperti saya jelaskan juga sebelumnya, benefit dari kita menggunakan datetime adalah kita tidak bisa sembarang memasukkan sebuah tanggal atau bulan. Misalnya tanggal 35 kan tidak ada, maka dia akan mengeluarkan error karena out of range dari tanggalnya. Udah dari inputan yang kita masukkan ke variabel baru kita convert ke datetime, kemudian kita sama seperti nomor 1 terdapat variabel awal untuk mencari posisi indeksi awal dari si waktu, kemudian akhir indeksi akhir dari si waktu itu. Kemudian kita panggil method cari, kita masukkan awal, akhir, dan kolom ketiga karena kita mencari bagian waktu. Ya mungkin itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, dan next bagian running codingannya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ilham Widi Nugroho. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, selanjutnya saya akan melakukan testing pada program yang telah kita rancang. Yang pertama, melakukan testing pencarian lokasi. Testing lokasi yang pertama yaitu Samara. Venue Samara terdapat pada list. Jadi seharusnya jika program ini dijalankan maka akan menghasilkan true dan mendapatkan indeks-indeksnya. Dan benar mendapatkan nilai true dengan indeks 24, 25, 26, dan 27. Kemudian melanjutkan untuk yang B yaitu mencari tanggal spesifik. Di sini masukkan tanggal, misal jika memasukkan tanggal 31, kemudian bulan 6, tahun 2018, jam 10, kemudian menit 20. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, kegunaan dari datetime ini untuk membatasi antara tanggal, bulan, tahun, jam, dan menit juga. Nah, seperti terlihat di sini, saya masukkan tanggal 31, di mana di bulan Juni ini tidak ada tanggal 31, maka akan memunculkan value error, day is out of range for month. Nah, di mana cara mengatasinya yaitu dengan cara memasukkan tanggal yang benar, tidak melebihi dari tanggal yang ada di bulan tersebut. Kita coba run sekali lagi. Nah, kali ini saya akan masukkan lokasi yang jelas-jelas tidak ada di list yang ada di file data. Misal Lampung. Nah, venue Lampung ini tidak ada di file data. Jadi yang akan keluar jika kita jalankan adalah false. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk melakukan testing pada pencarian tanggal. Nah, kita coba masukkan tanggal 15 bulan Juni 2018 19 menit 00. Nah, di sini terdapat nilai true yang berada pada indeks 13. Kita coba langsung lihat saja apakah benar di indeks 13 itu terdapat tanggal 15 Juni 2018 pada jam 19. Caranya print nomor 2 dengan indeks 1, kemudian indeks 3. Dan benar, di sini terdapat tahun 2018 Juni tanggal 15 jam 19.00. Kita lakukan testing sekali lagi untuk mengecek apakah program pencarian tanggal ini bisa memberikan nilai false. Lokasi di sini kita masukkan Lampung lagi.
dan memberikan nilai false. Kemudian tanggal 10 Juli 2022 jam 15.30 dan memberikan nilai false. Maka program yang kita telah buat sudah memenuhi kriteria untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.